Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman yang saya hormati, pecinta POM ini seluruh Nusantara. Siang hari ini kami dari Bara Elektronik Demak, Jawa Tengah, dengan nomor WA yang tertulis itu, ingin memberikan tutorial lagi, yaitu tentang bagaimana kita merangkai POM ini kita dengan pompa AC. Pada saat ini kita menggunakan pompa AC Shimizu ya, kita pakai untuk solar nih. Nah, ini berdasarkan pertanyaan teman-teman yang masih belum paham atau pemula. Dan bagi teman-teman yang menemukan channel ini, silahkan ikuti tutorial kami ini. Dan kalau ingin mengikuti video-video kami seterusnya, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng atau like, share ya. Kita coba ya, kita lanjutkan tutorial untuk pemasangan merangkai POM ini. Jadi pertama-tama yang kita perhatikan adalah CPU kita. CPU kita kali ini menggunakan CPU all-in-one dari Bara Elektronik, di mana CPU ini bisa menggunakan pompa AC atau menggunakan pompa DC. Kita lihat di CPU. Di bagian CPU ini yang sebelah sini, ini nanti ke arus, hubungannya ke arus AC listrik 220. Nah, ini kita lihat nih, kita urutkan nanti masuknya ke 220. Nah, kita gabung menjadi ini, karena ini adaptor ya. Adaptor itu ini ada adaptor ini 220 0 220, yang ini negatif 12 volt, 2 poin, positifnya 2 baut nih ya. Jadi ini positif, ini negatif ya, negatif. Tuh, yang ini 220, yang ini ground. Nah, tadi CPU ini yang 220, ini masuknya ke 220 sini. Nah, ini pun bisa masuk langsung ke jack, ke jaringan PLN 220, tapi kalau melalui saklar nanti lewatnya sini. Gitu ya. Udah nih kabelnya itu. Kemudian yang kita lihat yang lain lagi. Sebelahnya ke 220 ini adalah selenoid. Selenoid itu keran yang di stop, keran yang digerakkan oleh listrik. Nah, ini nyambungnya ke selenoid. Selenoidnya ini ke sini ya, ini ke sini ya. Ini pompanya, rangkaian pompanya ini selenoid teman-teman. Selenoid 3/4, selenoid 220 nih ya. Ini jadi pemasangannya itu nanti saya terangkan. Itu jelas selenoid sudah ya. Nah, kemudian yang ini, yang sebelahnya selenoid ya. Jadi sekali lagi selenoid, nanti teman-teman bisa buka YouTube saya, tutorial saya yang ada hubungannya dengan cara kerja selenoid dan sebagainya. Yang sebelahnya ini ke pompa AC. Pompa AC boleh bolak-balik, dibolak-balik boleh ya kabelnya. Nah, ini larinya ke masuk ke pompa ini. Nah, ini ke pompa. Nah, pompa ini ada 3 kabel, biasanya yang ground itu yang kuning. Ini tidak usah dipakai. Nah, ini sebetulnya harusnya nanti kalau mau menggunakan ini nanti ke body ya. Jadi kabelnya nanti dikasih body, di body POM ini kita, atau ini dari body ini, atau ini nanti ditancapkan ke tanah ini gunanya, supaya kalau ini konslet kita pegang bodinya tidak nyetrum gitu ya. Itu lebih aman gitu. Oke, ini ya sudah. Kemudian yang sebelahnya ini printer. Nah, ini cara masangnya sudah kami berikan di tutorial. Yang sebelahnya ini adalah sensor. Nah, sensor yang paling sebelah sini sendiri itu merah ya, merah kuning hitam, merah kuning hitam. Nanti di sensor flow ini ya, ini ada merah kuning hitam, merah dapat merah, kuning dapat kuning, hitam dapat hitam. Ini ada 3 kabel ya. Itu cara menghubungkan CPU-nya dulu. Nah, CPU dari kami, dari Bara itu
untuk pompa AC ini dipatah kabel 2 nih. Ini saya patah sudah. Ini saya patah. Yang ini saya patah. Ini berarti kalau dipatah begini, ini bisa diperuntukkan pompa AC. Kalau pompa AC itu adaptornya cukup kecil saja, 5 ampere, 5 atau 10 lah, kecil lah ya. Itu ya, enggak apa-apa. Ya. Sekarang rangkaian pompa, teman-teman. Rangkaian pompa ini ya. Pompa itu kita perhatikan di sini ada input outputnya ya. Nah, ini naik itu berarti output ya. Outputnya ini naik. Nah, ini input. Nah, input ini nanti artinya ini dari drum ya. Ini ke drum, kalau yang input ini nanti ke drum. Tetapi sebelum drum ini biasanya ada selang. Nah, ini ada nepel, ada selang. Nepelnya tentu saja semua nepel-nepel, semua sambungan ini nanti pakai selotip supaya tidak bocor ya, pakai selotip. Ini selang 3/4, nanti ke drum entah berapa meter saya kurang tahu, sesuai dengan kebutuhan ya. Ke drum. Nah, ini masuk ke, sebelum masuk ke drum ini, nah ini selang toh. Nah, ini nanti ke sini selang. Tolong Mbah ini dipegangkan ya. Ya. Ini nanti selang ke, sebelum ke drum ini ya. Ini ada teman-teman, ini ada stop kran. Ini ke drum. Ke apa tadi? Ke mulut yang mau disolder itu ke sini. Nah, ini drum masuk sini, ini ada stop kran. Gunanya stop kran ini kalau terjadi rewel sana ini bisa ditutup, di sini tidak apa, bisa diperbaiki. Ya, stop kran. Stop kran itu boleh masangnya terserah monggo. Kemudian setelah stop kran ini ada tosen ya, tosen klep, valve tosen ya. Ini arah panahnya harus ke sana. Gunanya untuk supaya bensin di selang sana nanti tidak turun ke drum lagi gitu ya. Ini. Nah, setelah ada tosen ini ada Y-stainer. Gunanya Y-stainer itu kan untuk nyaring kotoran yang ada di drum, mungkin ada kotoran disaring nih, di sini tersaring. Nah, nanti kalau sudah penuh ini dibuka. Kotorannya dibuka, bisa dibersihkan lewat sini ya. Jangan sampai terbalik ini. Ya, Y-stainer itu ada filternya dan ada klepnya di sini ya. Ini arahnya ke sana. Nah, selang terus dapat pompa input. Nah, pompa input terus keluar nih. Keluar nanti ke, setelah pompa ini biasanya ke, monggo ini pasangnya boleh bolak-balik. Ini kalau saya ini ke solenoid dulu, arah panahnya ke atas. Setelah solenoid ini baru apa namanya, sensor ini arah panahnya ya ke atas. Setelah itu baru nanti ini ke selang 3/4 lagi, selangnya selang 3/4 ya, selang 3/4 ini ya. Loh, ini selang dia terus naik, ini selangnya ya, ini terneko ini. Nah, ini terus ada king nipple, ini ada klem-klemnya tentu saja ini. Nah, ini baru ke box. Nah, ini dicepit box. Ini baru ke selang yang 6 meter atau 4 meter, baru ke nozzle. Nah, ini cara merangkainya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai salah. Oke, itu. Kita coba. Kita masukkan ke listriknya ke 220. Sebentar. Biar ditata dulu. Ditaruh di atas, Mbah. Ya. Oh, sebentar teman-teman. Sebentar. Ini ke 220 ya. Untuk trafonya ini kan sebetulnya kan ini ada tulisannya LN, ini ke 220. Nah, ini ke 220. Ini saya kasih kabel hitam, mana ya kabel hitam 220. Kabel hitam. Ah, ini kabelnya ini. Ya, ini kabel hitam dan biru ini loh. Ini kan ke sini. Ya. Ini langsung ke sana, tetapi supaya bisa dihidup matikan ini saya sebelum masuk ke sini itu saya kasih saklar dulu. Ini saya patah, jadi
Saklar cara masangnya di tutorial kami juga sudah ada itu. Jadi untuk daripada misalnya di sini hidup mati nyambung tidak ya, kita kasih saklar di sini ya. Saklarnya kasih kabel yang gede nih. Nah, ini saya putus sebelum masuk sini saya kasih saklar di sini. Nah, ini kabelnya ini masuk saklar sana coba, Mak. Nah, ini saklarnya. Saklarnya ini ada 3 ujung, yang satu prai, boleh yang sini yang prai, boleh yang sini ya. Nah, kalau posisi ini berarti ini dengan ini putus. Karena nanti kalau sini berarti ini dan ini nyambung, listrik hidup. Nah, coba kita buktikan ya. Ini posisi putus. Ya, masukkan listrik. Ya. Dihidupkan. Ya, mati, hidup. Ya, pokoknya hidup. Kita lihat, kita tekan ya. Nanti ada anginnya teman-teman di sana di pompa. Kita taruhlah misalnya full tank ya. Kita tekan full tank. Apakah pompa hidup? Nah, ini belum hidup ya, full tank. Oke. Ya. Oke. Ya, ini nyala. Oke. Ini ada angin yang menganu apa? Oke. Oke, sudah hidup. Nah, sudah. Solenoid juga hidup, pompa juga hidup, semuanya sudah fungsi dengan normal. Printer kalau mau menyambungkan, ini tinggal ada kabelnya yang putih, dapat kabel putih nanti ya. Gitu. Yang merah ini positif 9 volt, yang hitam negatif. Kemudian yang tengah ini ya, yang paling sana sendiri lah itu RX. Nanti di printer ada RX, yang penting ini nyambung RX gitu. Demikian teman-teman ya, sekilas tutorial saya, paling tidak memenuhi permintaan teman-teman yang menanyakan, Pak gimana kalau selenoidnya yang satu itu Pak, yang pakai yang 3/4. Nah, ini saya saya berikan videonya untuk bisa memahami. Ini secara garis besar. Tetapi teman-teman kan punya seni tersendiri untuk merangkai seninya tersendiri. Tapi dasarnya seperti ini. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan barang, informasi barang, bertanya sana sini tentang pom ini, silahkan hubungi WA ini ya. Dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.